Daripada gibahin orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelku Dit Onion, dan kali ini kita bakal ngomongin Figma Levi atau Refi normal version. Nah, tempo hari aku sempat upload video Levi cleaning ya. Jadi sekarang aku pengen bahas tentang Levi yang satunya lagi. Figma ini tuh sekarang udah agak rare ya, dan agak-agak mahal juga harganya kalau yang original. Tapi karena aku dulu dapet ini di tahun 2018-an, jadi dapat harga yang aman gitu intinya. So, langsung aja kita buka boxnya. Let's go. Oke, Figma ini rilis bulan Juni tahun 2014 dengan harga 4.500 yen atau sekitar 550 sampai 600 ribuan ya pada zamannya. Nah, ini aku dapat tahun 2017 setelah aku beli Figma Levi Cleaning di harga 300 ribuan BIB second. Ya, murah banget. Dan ini aku dapat ada satu part hilang sih. Yang kita dapat di dalam boxnya ada plastik Figma, kemudian ada manual book. Dan kita dapat yang pertama ada cape atau jubahnya ini ya. Kemudian efek buat di 3D manuver, terus tali di 3D manuvernya. Kemudian kita yang pasti dapat Levi-nya itu sendiri. Dengan ekspresi muka yang itu kok kepasang yang ngeselin gitu ya. Kemudian kita dapat dua optional muka dan dapat dua efek ya. Yang satunya efeknya hilang karena dari penjualnya sana hilang. Dapat 3D manuver, dapat pedang cutternya itu, dapat stand base, dan ini di dalamnya ada beberapa optional tangan. Kita buka dulu. Nah, setelah kita buka, di dalamnya ada stand base, kemudian ini kawat ya, kawat buat 3D efek 3D manuvernya. Ada stand base-nya itu tadi yang ternyata agak berkarat juga. Ini juga efek buat 3D manuvernya dan optional tangan yang cukup banyak. Nah, ini dia teman-teman Figma Captain Levi setelah keluar dari boxnya. Sekilas pandang emang nggak ada masalah yang gede sih sama Figma ini. Tapi ketika aku beli barang ini second dan semua penyakit Figma Attack on Titan itu sama ya, ada di stiker dekal bagian punggungnya. Udah pasti banyak yang ngeletek dan rusak, apalagi ini barang second. Dengan ekspresi muka yang tetap jutek dan ngeselin, build karakter yang menarik dan digambarkan menjadi salah satu sosok manusia yang cukup kuat di zamannya, Levi ini benar-benar salah satu karakter favoritku di series Attack on Titan ya. Aku nggak kebayang aja gimana kalau misal Levi dibikin mati juga sama Isayama Sensei, yang akhirnya dia masih survive sampai akhir di series Attack on Titan ya. Mungkin Isayama juga cukup mikirin fanbase Levi di luar sana ya, yang bakal ngamuk kalau misalnya Levi sampai dibikin mati juga. Ya, berikutnya kita ke artikulasi. Yang pertama dari kepala seperti biasa, nunduk ke bawah, ke atas segitu jauh. Itu sama lehernya juga ya. Kemudian muter-muter 360 derajat. Selanjutnya bagian tangannya ke samping segitu jauh, ke depan, kemudian ke atas, ke belakang, dan bisa muter-muter 360 derajat. Sikunya bisa lebih dari 90 derajat, pergelangan tangannya juga bisa muter-muter. Kemudian badan bagian atasnya diputar kiri kanan yang harusnya sih bisa 360 derajat ya. Ke bawah ke atas seperti itu. Kemudian kakinya ke depan segitu jauh, ke belakang. Lututnya bisa lebih dari 90 derajat, lebih dikit lah ya. Dan pahanya bisa muter dikit sih ini kayaknya. Untuk pergelangan kakinya juga bisa ditarik ke belakang, ke depan, jempolnya bisa ditarik ke atas. Nah, ini aksesoris yang kita dapat ya. Yang pertama ada sepasang muka tambahan, muka yelling, bukan yelling face sih, ini muka kayak sebel gitu, sama muka kayak jijik gitu ya. Kemudian kita dapat beberapa opsional tangan, tangan relaxan, tangan kebuka, tangan buat megang senjatanya, ngoperasiin 3D manuver, dan tangan buat
pegang atau menggenggam sesuatu ya ini. Kemudian kita dapat pedang cutternya ini yang harusnya bisa dicopot kok cutternya. Selanjutnya kita dapat cape atau jubahnya ini ya. Simple, sederhana, dan stiker dekalnya lumayan bagus. Ini ada colokannya di belakangnya yang bikin stiker dekal di punggung Levi itu ngeletek-ngeletek ya. Terus kita dapat 3D manuvernya juga, yang aku dapat dari pembeli pertamanya ini kayak cacat gitu loh, kayak baret-baret gitu. Semoga kelihatan ya di kamera. Detailnya cakep juga kok ini. Cuman agak ribet banget masangnya. Kemudian kita dapat efek untuk di 3D manuvernya ketika ngeluarin kawatnya itu. Nah ini aku dapat cuman satu ya, harusnya dapat sepasang karena yang satunya hilang. Dan ini dapat efek asap untuk di 3D manuvernya lagi. Kemudian dapat kawat atau talinya ini ya. Ketika mereka ngeluncurin apa ya ini ya, tali itulah intinya buat nyangkut-nyangkut di pohon gitu. Kemudian kita dapat kawat yang literally kawat ya. Dan kita dapat tali untuk kita pasangin Figma ini. Jadi Figma ini bisa dipajang di kayak di tembok gitu loh, ngegantung gitu loh. Jadi kayak ada colokannya gitu, ada gantungannya supaya dia bisa dipasang di tembok gitu. Nah untuk ganti mukanya gampang aja, kita coba copot kepalanya, rambutnya dulu, kita ganti mukanya dan kita masukkan muka yang ngeselin ini ya. Nah kurang lebih tampilannya kayak gini, ekspresi muka marah atau muka ngeselin. Terus kita coba masukin ini apa namanya, pedangnya ya. Jadi tangannya ini banyak banget. Teman-teman juga harus pilih-pilih juga mau pakai yang mode kayak gimana gitu. Nah kita masukin di tangannya dulu, kemudian kita gabungin di badan Levinya. Nah kurang lebih kayak gini ya, gampang aja sih ini masukin pedang di tangannya. Nah selanjutnya kita langsung coba pasang 3D manuver yang ya agak ribet. Kita copot dulu Levinya dari stand base. Nah di belakangnya ini ada lubangnya ya, 2 lubang. Kita colokin lubang yang bawah di 3D manuvernya. Nah setelah kita colokin, seharusnya di samping-sampingnya itu juga ada colokannya ya, kita colokin juga. Jadi di pinggangnya itu ada colokan dan di pahanya juga ada colokan. Cuman di video ini aku cuman ngeliatin nyolokin di pahanya aja. Nah ini kita colokin di pahanya dan itu lubangnya emang nggak bulat ya. Jadi kalau mau nyolokin emang agak kudu dilihat dulu biar pas gitu, biar nggak rusak aja colokannya atau lubangnya. Pokoknya intinya nggak dipaksa gitu aja sih. Nah terus ini di pedangnya atau di cutternya itu juga ada kabelnya gitu buat ngoperasiin 3D manuvernya. Jadi dipasang aja. Nah kurang lebih kayak gini ya ketika dia pakai 3D manuver. Sekarang kita coba pasang cape-nya ini ya. Nah kita pasang cape-nya, ada colokannya juga. Harusnya pasang colokannya terakhir-terakhir aja sih. Yang pertama kita lepas kepalanya dulu, kita pasang cape-nya, dan kita kunci sama colokannya itu tadi. Nah kayak gini. Nah itu sebabnya kenapa dekal di punggungnya gampang rusak ya, karena mungkin dia sering dipasangin cape. Aku juga biasanya sering pasangin cape sih, jadi kayak kegesek-gesek gitu. Nah kurang lebih tampilannya kayak gini ya ketika dia pakai cape atau jubahnya Scott Legion itu ya. Terus untuk masang ininya, kawatnya tinggal dipasang aja. Nah kayak gini. Dan efeknya cuma satu ya, sekali lagi karena emang hilang dari pembelinya dan aku menerima minus apapun yang terjadi karena harganya murah. Waktu dulu dapatnya 300.000 itu udah wow murah banget. Nah ini kita pasang di lubang ininya. Nah kayak gini ya modelnya, jadi kayak ada keluar asapnya gitu ketika diluncurin kawatnya.
Dan ini kita bisa ganti sama kawat yang lain ya, kan tadi dapat kawat yang literally kawat juga. Nah ini kita coba pasang kawat yang ini bukan kawat sih, ini tali sih lebih tepatnya. Jadi dikasih tali dan dikasih kayak cantolan gitu supaya dia itu bisa ngegantung atau dipajang di manapun dia berada gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau majang dia kayak di atas lemari gitu juga bisa. Di atas lemari kayak gelantungan kayak gini itu juga bisa sih. Penting nggak penting ya dari GSC ngeluarin kayak gini. Sebenarnya nggak dikasih kayak gini juga udah cakep-cakep aja Figmanya, udah bagus aja aksesorisnya. Tapi dikasih juga ya udahlah ya, orang namanya dikasih. Nah untuk efek asapnya di 3D manuvernya ini di bagian belakang ya. Kita copot dulu bulet-buletnya itu, terus kita pasang efek asapnya. Dan di belakang efek asapnya ini ada lubangnya gitu loh. Jadi kita bisa masukin stand base di situ gitu. Nah terakhir perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Kemudian perbandingan tinggi dengan SAF01 dan Figma Link seperti biasanya. Dan aku cukup kaget ternyata Figma Link lebih pendek ya daripada Levi. Nah itu dia teman-teman Figma Captain Revive yang udah kita gibahin di video kali ini. Figma ini ya bagus-bagus aja ya menurutku. Kualitas standar Figma, dan yang minus di sini tuh cuman stiker dekal logo pasukan pengintai atau Scott Legion yang ada di punggungnya itu ya. Namanya juga barang lama, jadi emang kalau udah umur kita nggak ada yang tahu ya. Selebihnya tentang mainan ini menurutku ya aman-aman aja, bagus-bagus aja, dan aksesorisnya banyak banget, asik banget kalau misalnya ngemainin mainan ini. Untuk pasaran harga sekarang emang mahal ya, bisa sampai 700 ribuan ke atas. Untuk Figma yang dulu sempet di harga 300 ribuan. Kenaikan harga kayak gitu menurutku wajar ya, karena kalau animenya tayang dan hype banget, harga mainannya bisa jadi lebih mahal, bahkan bisa lebih dari 2 kali lipat harga mainan itu sendiri. Kita berharap aja nanti GSC nge-reissue Figma Attack on Titan lagi ya. Nah di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.